Celia dengan NPM 22130236062. Hai, perkenalkan aku Zikra Imanda dengan NPM 22130233070. Aku Asia Nuruzaman dengan NPM 22130236041. Saya Dinda Dwi Cahya dengan NPM 22130233039. Saya Hesudara Kurniawati dengan NPM 2213023098. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pastinya akan menemukan senyawa berupa gas seperti gas karbon dioksida atau yang biasa kita kenal dengan gas CO2. Sementara itu, ada zat kimia yang berupa zat cair seperti air atau molekul H2O. Lalu, apa yang mempengaruhi suatu senyawa? Ada yang berbentuk gas, ada senyawa yang berbentuk cair, bahkan padat. Hal ini erat kaitannya dengan kepolaran suatu senyawa. Kepolaran berkaitan dengan bentuk molekul. Lalu, bagaimana kita mengetahui bentuk molekul suatu senyawa? Untuk lebih jelasnya, maka kita akan mengetahui dalam video ini. Selamat menyaksikan! Teori tolakan pasangan elektron ini yang biasa kita kenal dengan teori FCPR atau dengan V yaitu valence shell electron pair of revolution. Teori FCPR ini merupakan penjabaran sederhana dari rumus Lewis yang berguna untuk memprediksikan bentuk molekul poliatomik berdasarkan struktur Lewisnya. Nah, teori FCPR ini pertama kali dikembangkan oleh Neville Sedgwick dan Herbert Powell pada tahun 1940 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Ronald Guthrie dan Ronald Nehalem. Nah, apakah kamu tahu kenapa bentuk molekul itu bisa bermacam-macam? Nah, bentuk molekul ini bisa beragam karena unsur-unsur yang telah berikatan dan membentuk senyawa atau molekul yang akan memiliki bentuk molekul yang berbeda-beda agar menjadi lebih stabil. Nah, untuk memprediksikan bentuk molekul suatu senyawa dapat menggunakan teori domain elektron. Nah, teori domain elektron ini mempunyai prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, antar domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak, sehingga domain elektron akan mengatur diri atau mengambil formasi sedemikian rupa sehingga tolak-menolak di antaranya itu menjadi minimum. Baik, yang berikutnya yaitu rumusan tipe molekul dapat dituliskan dengan lambang pada seperti yang terlihat pada layar. Dengan catatan bahwa ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 dihitung satu pasangan elektron ikatan dengan tolakan antara PEB lebih besar dengan PEI lebih besar dari PEI. Dapat dilihat juga pada layar, terlihat bahwa terdapat tabel yang berisi tentang bentuk-bentuk molekul. Baik, langkah-langkah untuk memprediksi bentuk molekul dengan teori FCPR adalah sebagai berikut. Lalu sebagai contoh, bila kita mempunyai BeCl2, maka kita akan langkah pertamanya yaitu menentukan struktur Lewisnya. Dengan BeCl2 yaitu memiliki konfigurasi 4Be-nya yaitu 1s2, 2s2 dengan elektron valensi yaitu 2. Lalu atom Cl-nya memiliki konfigurasi yaitu atom Ne 3s2, 3p5 dengan elektron valensi yaitu 7. Maka terbentuklah struktur Lewis sebagai berikut.
Untuk Be yang memiliki elektron valensi 2, maka terdapat titik 2, lalu Cl yang memiliki elektron valensi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehingga BeCl2 ini dapat berikatan sehingga didapatkan jumlah Pi-nya itu 1 dan Peb-nya 0 dengan sudut yaitu 180 derajat. Untuk lebih jelasnya, maka kita dapat lihat pada APK benmol. Di sini saya menggambarkan BeCl2 dengan Pi yaitu 1 dan Peb yaitu 0, sehingga didapatkan geometri molekulnya yaitu linear. Lalu di sini terlihat jelas bahwa terdapat keterangan untuk BeCl2 memiliki sudut yakni 180 derajat dengan rumus molekul yaitu AX2. Lalu untuk menggambarkan bondlet pada BeCl2, kita dapat lihat melalui WebMo. Di sini kita membuat BeCl2, lalu di geometriin dan didapatkan bondletnya yaitu 1,890 ampere. Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas salah satu bentuk geometri molekul yaitu segitiga planar atau yang sering kita sebut sebagai trigonal planar. Bentuk ini sering kita jumpai pada molekul-molekul yang memiliki 3 ikatan kovalen dengan atom pusat. Segitiga planar terjadi ketika atom-atom terletak pada satu bidang datar dengan sudut ikatan yang sama, biasanya yaitu 120 derajat. Selanjutnya kita akan melihat contoh molekul yang memiliki geometri trigonal planar yaitu BCl3. Untuk meramalkan bentuk molekul, pertama kita harus menentukan atom pusatnya terlebih dahulu. Atom pusatnya adalah boron dengan elektron valensinya adalah 3. Atom lainnya yaitu Cl dengan jumlah 3 dikalikan dengan 1 elektron sehingga menghasilkan 3 elektron, artinya pasangan elektron ikatannya adalah 3 dan sisa elektronnya adalah 0, sehingga Peb-nya adalah 0. Nah, bentuk molekul dengan Pi3 dan Peb 0 adalah segitiga planar. Rumus yang dipakai untuk meramalkan bentuk molekul adalah sebagai berikut. Berikut adalah visualisasi dari BCl3 yang membentuk molekul segitiga planar. Selanjutnya, bentuk molekul tetrahedral, di mana sebuah atom pusat dikelilingi oleh 4 atom yang terletak di sudut-sudut tetrahedron. Atom-atom dalam molekul yang berbentuk tetrahedron akan berada dalam satu ruang piramida segitiga dengan keempat bidang permukaan segitiga sama sisi. Atom pusat terletak di pusat tetrahedron dan keempat atom lain akan berada pada keempat titik sudut yang mempunyai sudut ikatan 109,5 derajat. Nah, di dalam molekul senyawa umumnya terdapat atom yang dianggap sebagai atom pusat. Contohnya seperti senyawa CH4 yang sebagai atom pusatnya adalah atom C. Nah, pasangan elektron yang berada di sekitar atom pusat dapat dibedakan menjadi pasangan elektron bebas atau PeB dan pasangan elektron ikatan atau PeI. Nah, untuk dapat melihat dengan mudah jumlah PeB dan PeI-nya, kita dapat menggunakan aplikasi bentuk molekul seperti berikut. Setelah membuka aplikasi benmol, kita dapat mengklik materi. Kemudian kita klik teori VSEPR. Kemudian di sini ada pengertian teori VSEPR. Scroll sampai ke bawah. Nah, di sini ada bentuk molekul. Kita cari bentuk molekul tetrahedral. Kemudian klik 3 dimensinya. Nah, di sini terdapat gambar bentuk tetrahedral dengan sudut
109,5 derajat dengan jumlah PEI-nya 4 dan jumlah PEB-nya 0. Dalam molekul trigonal bipiramida, atom pusat terdapat pada bidang sekutu dari dua buah limas yang saling berhampiran. Sedangkan kelima atom yang mengelilinginya akan berada pada sudut-sudut limas segitiga yang dibentuk. Sudut ikatan masing-masing atom tidak sama. Setiap ikatan yang terletak pada bidang sudut mempunyai sudut 120 derajat. Sedangkan sudut antara bidang datar ini dengan dua ikatan yang vertikal sebesar 90 derajat. Contohnya pada molekul trigonal bipiramida adalah PCl5, di mana pada rumus PCl5 yaitu AX5E0, di mana P pasangan elektron ikatannya itu 5 dan pasangan elektron bebasnya itu 0, yang berarti 5 atom berikut pada atom pusat dan tidak ada pasangan elektron bebas atau PEB. Molekul ini mempunyai sudut ikatan yang berbeda. Sudut ikatan yang ada pada bidang datar segitiga sudutnya itu sebesar 120 derajat, sementara sudut ikatan antara pusat dengan bidang titik sudut adalah di bawah 90 derajat. Namun dalam molekul SF4 rumusnya adalah AX4E1, di mana atom-atom sulfur sebagai atom pusat terikat pada atom fluorin dan memiliki satu pasangan elektron bebas atau PEB. Menurut teori VSPR, satu pasangan elektron bebas tersebut akan menempati posisi di mana bidang ekuatorial dalam geometri trigonal bipiramida untuk menimbulkan tolakan dengan pasangan elektron ikatan atau PEI. Karena satu pasangan elektron bebas menempati posisi ekuator, molekul SF4 mengadopsi bentuk P bukan trigonal bipiramida sempurna. Tolakan kuat dari pasangan elektron bebas menyebabkan bentuk ini di mana 4 atom fluorin menempati dua posisi aksial, sedangkan satu pasangan elektron bebas mengisi sisa posisi ekuatorial. Nah, pada molekul SF4 memiliki sudut 120 derajat dan 90 derajat, di mana pada 120 derajat itu pada bidang datar segitiga dan 90 derajat itu pada bidang pusat dan titik sudut atas bawah. Berikut adalah contoh trigonal bipiramida dengan pasangan elektron ikatannya 2 dan pasangan elektron bebasnya 3. Yang terakhir yaitu dengan pasangan elektron ikatannya 3 dan pasangan elektron bebasnya 2. Nah, yang terakhir yaitu oktahedron. Bisa kita lihat pada gambar yang bergerak tersebut merupakan contoh bentuk oktahedron dari molekul SF6 dengan sudut ikatannya yaitu sebesar 90 derajat. Nah, oktahedron itu adalah bentuk yang terdiri dari dua buah limas alas segi 4 yang bidang alasnya saling berhimpit sehingga membentuk 8 bidang segitiga. Pada molekul yang terbentuk oktahedron, atom pusatnya itu berada pada pusat bidang segi 4 dari dua limas yang berhimpit tersebut, sedangkan 6 atom yang mengelilinginya akan berada pada sudut limas. Kita juga dapat menggunakan aplikasi atau website Webmo untuk melihat atau membuat bentuk molekul oktahedral, di mana di sini kita akan mengambil contoh bentuk molekul dari XeF6, di mana Xe ini memiliki 8 elektron valensi yang mengikat 6F, maka PEI-nya yaitu 6 dan PEB-nya yaitu 8 dikurang 6 sama dengan 2 dibagi dengan 2 yaitu 1, maka PEB-nya yaitu 1. Dengan notasi rumus VSEPR-nya yaitu AX6E atau disebut juga dengan oktahedral terdistorsi.